Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Giva Perdana Putri dengan NIM 3723059, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal perkebunan pepaya di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi saya sekarang ini berada di Desa Tandikat, Lubua Aro, Kecamatan Patamuan. Dapat teman-teman lihat di sepanjang jalan diapit oleh deretan pohon pepaya yang menjulang tinggi menyuguhkan pemandangan hijau yang memukau. Pepaya banyak ditemukan di sini karena rata-rata penduduk Kecamatan Patamuan berprofesi sebagai petani ataupun pekebun. Salah satunya adalah sebagai pekebun buah pepaya ini. Pepaya merupakan tanaman yang kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kekasan buah-buahan di Indonesia. Pepaya merupakan tumbuhan tropis yang tumbuh paling baik di daerah dengan iklim hangat hingga panas. Tanaman pepaya tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis, toleran terhadap kelembapan tinggi, juga bisa tumbuh di daerah yang lebih kering. Tanaman pepaya memiliki buah yang lezat dan mempunyai banyak manfaat. Enzim papain dalam buah pepaya digunakan dalam industri makanan farmasi dan kosmetik karena sifatnya yang dapat memecah protein. Pepaya juga kaya akan serat vitamin A dan C serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Pepaya tidak hanya dimakan segar sebagai camilan lezat, tetapi juga menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan, mulai dari salad hingga jus dan smoothie. Pepaya menambah cita rasa dan kelezatan yang khas. Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi pepaya terbesar secara global, dengan jumlah produksi mencapai 1.016.388 ton pada tahun 2020, menempatkannya sebagai salah satu produsen pepaya kelima terbesar di dunia. Buah dengan nama Latin Carica papaya berasal dari Amerika Tengah, terutama di Meksiko dan daerah tropis di Amerika Selatan. Pada awalnya, pepaya dibawa oleh penjajah Spanyol ke berbagai wilayah, termasuk Filipina dan Sunda Kelapa, pelabuhan kuno yang sekarang menjadi bagian dari Jakarta, Indonesia. Pada abad ke-17, tanaman pepaya tumbuh subur di daerah Indonesia setelah diperkenalkannya oleh para pedagang dan penjelajah Spanyol. Biji pepaya yang tiba bersama dengan rempah-rempah dan barang-barang dagangan lainnya kemudian ditanam di berbagai daerah tropis di Indonesia. Pepaya dengan cepat diadopsi oleh masyarakat setempat karena ketersediaannya yang melimpah dan manfaat kesehatannya. Tanaman ini beradaptasi dengan baik dengan iklim tropis Indonesia dan buahnya menjadi bagian penting dari diet sehari-hari. Tanaman ini beradaptasi dengan baik dengan iklim tropis Indonesia, dan buahnya menjadi bagian penting dari diet sehari-hari. Dengan berjalannya waktu, pepaya tidak hanya menjadi buah konsumsi yang populer, tetapi juga dihargai karena khasiatnya sebagai sumber nutrisi dan enzim. Seiring berkembangnya budaya dan kuliner Indonesia, pepaya menjadi bahan dalam berbagai hidangan tradisional dan modern, menempatkannya sebagai salah satu buah yang sangat dihargai di masyarakat Indonesia. Kabupaten Padang Pariaman merupakan pusat produksi pepaya di Sumatera Barat yang mengalami kenaikan produksi dari 2.554 ton pada tahun 2012 menjadi 4.144 ton pada tahun 2023. Meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 4.087 ton pada tahun 2014, namun luas areal pertaniannya masih tetap signifikan. Pada awalnya, masyarakat Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan ide menanam pepaya ini karena adanya krisis irigasi sawah setelah terjadi gempa pada tahun 2009. Sehingga para petani tidak bisa menggunakan lahan mereka untuk menanam padi. Karena permasalahan ini, para petani mencari solusi dengan mencoba berbagai tanaman yang memungkinkan untuk ditanam di lahan mereka. Ternyata, buah pepaya adalah solusi yang paling ampuh, sebab buah ini bisa tumbuh pada tanah yang lembab maupun kering, dan tahan terhadap cuaca panas, yang mana hal ini sangat cocok dengan iklim di Kecamatan Patamuan.
Selain itu, permintaan pasar yang tinggi menjadi salah satu faktor dipilihnya tanaman ini sebagai bisnis yang dianggap menguntungkan, bahkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kecamatan Patamuan. Kesuksesan produksi pepaya di Kecamatan Patamuan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, di antaranya kekompakan para petani yang terwujud melalui berdirinya kelompok tani buah pepaya. Kesuksesan produksi pepaya di Kecamatan Patamuan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, di antaranya adalah kekompakan para petani yang terwujud melalui berdirinya kelompok tani. Keberadaan kelompok tani ini memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan efisiensi produksi dan pemberdayaan petani. Dengan berorganisasi dalam kelompok, para petani dapat saling berkolaborasi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman. Selain itu, produksi pepaya tidak hanya terbatas pada penjualan buahnya saja, tetapi juga melibatkan pemasaran bibit dan tanaman pepaya. Sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.